Celi, cerita tentang apa, Cel? Cari kental. Aku dipikir-pikir ya emang lebih enak lebih ke suami orang sih Kak. Dan nanti kalau misalnya hamil, anak siapa lo kagak tahu. Anak campuran. udah nyobain yang panjang, yang pendek, yang buntet, yang kecil, yang gede, yang kayak gimana aku udah cobain semua ya Kak ya. Segede apa emang? Ya gede sih Mbak, kayak pisang Ambon, panjang itu. Panjang, melengkung. Hah? Kamu menikmati? Menikmati juga sih, karena kan emang aku yang butuh gitu ya. VN. Ya lu dasar lu gatel lah segala macem. Oke guys, kita sebut saja Celi. Di diare kali ini Celi akan bercerita tentang 18 plus. Hello, tapi tunggu dulu ya. Kita disclaimer dulu. 18 plus di sini untuk edukasi, artinya untuk kita jadi pelajaran, bukan untuk ditiru. Jadi bijaklah dalam menonton. Dan ini 18 plus. Kalau yang belum 18 tolong di skip dulu video ini. Celi, Ya, Celi cerita tentang apa, Cel? cari kental. Iya Kak. Aduh ya Allah, gue demen dah kayak gini. Lu pada demen kan? Kata pertama jadi pembuka opening segmen gitu ya di hari kali ini. Super sekali. Pencari Kental. yang kental. Iya. Nah, loh, gimana cara nyarinya? Setiap aku kenal sama cowok, aku ajakin ke hotel, tapi bukan dia yang bayar ya, aku yang bayar nih. Serius? Iya, aku yang bayar. Lah kok? Kayak gitu. Kan istilahnya aku yang butuh. Tapi kan dia juga butuh. Kalau gratis mah mau. Iya sih emang. Cuman kan emang di sisi lain aku lagi butuh juga karena Butuh untuk apa? jadi gini Kak, mertua sama suami aku itu ini banget ya, neken aku banget buat yang namanya hamil. Oke. Di sisi lain suami aku jarang sentuh aku, udah gitu juga encer juga kan Kak. Jarang sentuh, kamu yang nggak mau atau dianya nggak mau? Suami akunya kayaknya apa ya, kurang tertarik atau gimana nggak tahu ya. Padahal aku udah setiap malam aku udah dandan, udah wangi, udah semua udah disemprot-semprot lah ya. Udah pakai baju dinas juga gitu loh Kak. Baju dinas. Iya. Baju seperti apa baju dinas kamu? Ya transparan kayak gitu. Transparan, seperti saringan kelapa M. Iya kayak gitu. Kayak gitu Kak. Terus Cuman, dia apa ngomong apa dulu? Dia tidak menyentuh mafia gitu. Aku nggak sentuh kamu atau gimana? alasannya karena capek. Capek. Kerja. Cari duit. Kayak gitu. Tapi beneran dia cari duit. Iya, mungkin Kak. Iya, Maksudnya dia kerja sih. membiayai kamu. Kamu Iya, kerja nggak? iya, aku nggak kerja sih. Aku nggak kerja. Jangan dia nggak suka sama kamu lagi. Iya, justru emang lagi diselidiki juga. Kenapa? Sedangkan mertuaku neken aku suruh cepet-cepet hamil. Kalian dijodohin. Ya, kayak gitulah. Dijodohin. Tapi kamu suka sama dia, cinta. Kan namanya cinta itu berjalan ya Kak ya. Nah, Lama-lama. awalnya basicnya Awalnya kamu biasa aja. Biasa aja. Dia juga biasa aja sama kamu. Iya, biasa aja. Kita biasa aja. Udah gitu, kita sama-sama kayak disuruh tuh ya sama mertua teh, ayo bulan madu gitu ya, bulan madu katanya gitu ya. Udah segala macam cara aku ngegoda dia, tetap aja dia kayak suami aku kayak malu atau gimana nggak tahu ya, kayak nggak tertarik gitu loh sama aku. Dia punya wanita lain? Bukan, tapi dia kayak suka sama cowok lain, sama cowok lagi. Dia melambai. Tapi dari badannya sih enggak. Kak, biasa aja. Malah aku suka ya badannya, postur tubuhnya tuh gitu. Cuman ya gitu, nggak suka aja. Nah, udah gitu aku tuh malam pertama nih ya, kayak apa ya, sekali doang kayak gitu Kak. Ya kan Nggak jadi? Maksudnya nggak jadi hamil gitu? nggak jadi, karena dia pun masuknya dia pun keluarnya cuma sebentar. Sedangkan aku kan belum keluar Kak. Belum puas? Iya belum puas lah Kak ya, cuman sekali doang gitu loh. Belum puas juga, udah gitu kan karena dia apa ya, kayak belum pemanasan, langsung aja gitu, langsung eksekusi aja gitu kan. Aku nggak suka kalau kayak gitu, aku harus pakai pemanasan dulu baru kan. Kayak gitu. Udah kayak gitu, mertua neken, dikasih jangka 6 bulan, harus hamil. Aku di situ udah kayak gimana?
udah stres kayak gimana ini caranya. Aku minta bantuan sama teman aku. Teman aku nyaranin kerja di sebuah klinik ya Kak ya. Teman aku nyaranin kerja di sebuah klinik ya. Aku ikut saran teman aku. Setiap setiap pasien cowok aku mintain nomornya. Klinik apa tuh? Klinik kecantikan Bukan, atau klinik gigi. Oh, klinik gigi. Kayak gitu. Kamu sebagai perawat? Iya, asisten dokter lah. Asisten dokter. Gitu. Terus di pasien dimintain nomornya apa? Apa kamu ngambil data? Kan biasa dia pendaftaran kan nulis gitu kan. Pokoknya aku ngambil data pasien ya, nomor HP pasien. Pulang kerja aku WA atau telepon minta janjian. Aku ngomong tuh sama cowok itu. Mau nggak, kata aku, berhubungan. Kan aku langsung tuh ngomongnya ya, mau nggak berhubungan, kataku. Dia langsung kaget dong kayak gitu. Kok bisa gitu ya, cewek yang minta duluan kayak gitu. Aku maaf, kataku gitu ya, kenalin diri, maaf ya, kalau boleh tahu kamu encer apa? Kental, kataku gitu kan. Dia langsung kayak, apa sih ini orang gitu kan ya, aneh gitu. Emang buat apa, kata dia gitu ya. Enggak buat apa-apa, aku lagi nyari sensasi aja, kataku kayak gitu. Terus udah gitu dia kayak ya udah ntar rasain aja di hotel kayak gimana, kata dia. Ya udah tuh aku ke hotel lah ya sama pasien ini ya. Ke hotel Langsung mau ya? Langsung mau gitu ya. Aku biasa raba-raba dulu gitu ya sampai diisepin itunya kayak gitu ya. Dia juga kayaknya menikmati banget gitu ya. Kamu menikmati? Menikmati juga sih, karena kan emang aku yang butuh gitu ya. Tapi kamu melihat wajah tidak? Maksudnya melihat enggak, aku nggak mau melihat pilih-pilih wajah. Aku karena dimatiin. Aku lebih pengen mati lampu aja. Karena nggak mau Kak, kayak gitu. Jadi kayak tapi kurang aja sensasinya kalau kayak gitu. Kalau kamu ngebet pengen itu yang kental gitu ya. Tapi kan nanti kalau hamil nanti tes DNA ternyata bukan anak suami kamu. Karena kan kelihatan nggak mirip sama. Itu kebelakangin dulu aja kalau kayak gitu Kak. Yang penting aku bisa hamil, aku bisa ngasih mertua aku cucu kayak gitu ya, kayak gitu. Kebetulan ini si cowok menikmati banget ya. Aku juga menikmati karena posisi aku kalau lagi itu pengennya di atas. Pengennya di atas karena ya enak aja ya Kak kalau di atas itu. Udah segala macam cara ya, kayak udah cicak dinding merangkak lah ya gayanya. Udah kayak gimana sih cicak dinding merangkak? Maksudnya kamu kena ke tembok ya? Kena ke tembok aku. Terus udah aku udah segala macam cara ya, udah udah gaya kayak gaya belakang gitu. Udah emang gelap-gelap enak gitu kelihatan? Kalau menurut aku gelap lebih enak Kak. Nggak kelihatan mukanya? Enggak. Kalau menurut aku ya lebih gelap gitu, lebih enak gitu ya, cari sensasinya. Sampai kayak 2 kali aku main tuh. Yang sekali udah dimasukin ke dalam, yang sekali lagi aku masukin di mulut, di telan, kayak gitu. Terus gimana? Kental bener? Iya sih kental, cuman kayak kurang puas aja ya maksudnya. Nah, keesokan harinya aku setiap ada data cowok kayak gitu lagi ya kayak. Pokoknya dan nanti kalau misalnya hamil anak siapa lo kagak tahu. Anak campuran. Pokoknya aku udah gini Kak, udah istilahnya aku udah stres banget. Pokoknya yang penting aku intinya bisa hamil aja kayak gitu. Udah gitu keesokan harinya aku kayak gitu lagi, setiap ada pasien cowok aku data lagi, aku yang. Itu jedanya berapa hari dari yang pasien pertama? 2 hari sekali aku. Pokoknya setiap ada pasien cowok aku mintain data, aku ambil datanya, aku ajak ketemuan. Aku biasa bayar di hotel gitu, paling dia cuma bawa makanan aja, nggak apa-apa, kata aku nggak apa-apa, nggak dibayar juga. Emang gaji kamu cukup itu membiayai cowok-cowok di hotel? Kan hotel lumayan. Maksudnya kan aku ada penghasilan dari suami juga kayak gitu, dikasih sama suami per bulannya kayak gitu. Udah kayak gitu, aku udah berapa kali ya kayak gitu, udah nyobain yang panjang, yang pendek, yang buntet, yang kecil, yang gede, yang kayak gini, aku udah cobain semua ya kayak. Udah cobain semua ya Kak, pokoknya udah cobain semua. Kemudian adik ipar aku cowok, kembar nih Kak. Kembar. Kebetulan tinggal di rumah aku. Nah di situ
tinggal di rumah kamu? Dia udah berkeluarga atau belum? Belum. Oh, belum. Masih bujangan lah ya, perjaka. Nah di situ aku sering diuji, sering kayak, Kak masih cantik, kayak Kak masakannya enak. Mbak sih bilangnya, Mbak masakannya enak, Mbak cantik, wangi, apa kayak gitulah ya. Udah gitu. Yang mana nih, kan kembar ada 2, yang muji kamu yang mana? Anggaplah namanya siapa kembarnya? Ricky Riko. Ricky Riko. Yang mana, yang Ricky apa yang Riko? Nah justru ini yang dua-duanya aku maksudnya nggak bisa ngebedain yang mananya yang Ricky, yang mana yang namanya Riko gitu loh Mbak. Emang mirip banget? Mirip, nggak ada kebuang sedikit pun. Yang namanya gelap kan, kalau misalkan aku bermainnya gelap, nggak tahu ya yang namanya Ricky sama yang namanya Riko gitu. Oh, jadi kamu main sama adik ipar? Iya, aku main sama adik ipar. Gimana ceritanya? Ya pertamanya sih aku ngelihat ini ya, kayak film-film gitu ya Kak. Otomatis dong kayak apa ya, tubuh gini kayak pengen panas, udah bergejolak banget lah ya Kak. Emang laki kamu kemana? Laki aku nggak ada, belum pulang kerja. Aku udah siap pakai baju nih ya buat ngegoda suami aku. Udah siap pakai baju, udah gitu sekarang aku lihat video tuh di ruang tamu ya Kak ya. Kebetulan ruang tamu aku dimatiin kan ya. Ngegoda suami apa ngegoda si kembar? Tadinya mau ngegoda suami, ternyata si kembar kegoda kayak gitu. Suami kan belum pulang. Iya, tadinya mau nungguin, iya kayak gitu, mau bikin kejutan atau surprise lah kayak gitu ya. Terus? Udah kemudian aku kan ngelihat kayak video kayak gitu, bergejolak, hasrat, pengen banget gitu ya Kak ya rasanya tuh. Suaminya nggak pulang-pulang? Suami aku seminggu 2 kali pulangnya. Kayak gitu. Udah kayak gitu, ada tuh nggak tahu yang namanya Ricky, nggak tahu yang namanya Riko ya Kak ya. Duduk di samping aku, Kak lagi apa? Aku malu dong. Enggak, aku lagi lihat ini aja, atau lagi lihat sosmed aja. Nggak apa-apa Kak, kalau misalkan Kakak mau, nggak apa-apa Mbak, kalau misalkan Mbak mau lihat-lihat video kayak gitu. Loh kok tahu, kata aku gitu ya. Orang aku merhatiin Mbak dari belakang, kata dia gitu. Oh, kata aku gitu. Ya udah Mbak, kita nontonlah berdua tuh sama. Si Ricky kemana Ricky? Nggak tahu, makanya ini nggak tahu Riko, nggak tahu Ricky Mbak. Yang satunya nggak ada? Lagi nggak ada, kayaknya lagi di kamar gitu. Aku nontonlah berdua lah ya. Kemudian untung gelap ya. Udah gitu ya terjadilah kayak gitu, aku berhubungan sama adek ipar aku kayak gitu. Di mana? Di sofa? Iya di sofa. Masa langsung sih? Enggak kan, kita ini dulu dong, pemanasan dulu dong Mbak. Gimana pemanasan? Pemanasannya ya kita dulu dari leher, rambut kayak gitu, telinga kayak gitu, jadi raba-raba. Kamu duluan apa dia duluan? Dua-duanya. Aku megangin itu dia sambil dielus-elus kayak gitu ya. Udah gitu dia megangin aku sambil dielus-elus juga, sampai diputar gitu. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, masa langsung berbuat tanpa ada kata-kata? Enggak, dia nggak ngomong apa-apa, kayak dia juga kayaknya mau juga Mbak gitu. Udah gitu kita berhubungan di sofa juga. Kalau suami kamu datang gimana? Kebetulan nggak tahu, dia belum datang, pokoknya sampai dia jam 3 subuh. Kan kita dari jam 9 nih, dari jam 9 malam kita di situ, di sofa itu. Udah gitu gak lama kemudian aku pas lagi raba-rabaan, lagi udah mulai memuncak lah ya kan, udah mulai dibuka baju semua, yang satu lagi datang tuh, si Riko. nggak tahu Ricky atau Riko. Makanya kan bingung. Datang kan, aku kayak malu banget, belum pakai apa-apa, udah kayak gimana gitu. Aku juga takut ketahuan, takut dia ngadu juga sama suami aku kan, kayak gitu ya. Akhirnya aku ajak nih dia kagetnya gimana, ngomong apa? Mbak gitu. Ngapain? Enggak, aku nggak ngapa-ngapain, kataku gitu ya. Lo kok buka-buka baju, kata dia gitu ya. Ya akhirnya dia juga ya udahlah, dari nutupin aja lah, ya udah aku ajak aja dia. Jadi kita main bertiga. Ngajaknya gimana? Kan ngajaknya kayak, kamu mau ikutan, kataku. Ya udah kalau kamu mau ikutan, tapi jangan bilang sama kakak kamu ya, kataku gitu. Ya dia kan yang namanya diajak udah ngelihat aku, yang namanya kucing ngelihat pepesan langsung dong Mbak. Terus gimana tuh? Udah gitu, yang si Ricky dan si Riko itu lebih ini yang mana? Lebih ganas yang mana? Lebih ganas ke yang Riko.
Dari yang segi duluan. dari segi itunya juga lebih gede ke yang Riko gitu. Bukannya sama ya karena kembar ya? Cuma beda berapa senti mungkin kan. Kamu nggak ukur? Enggak lah. Cuman Nah, terus gimana tuh bermain berdua? ya Main bertiga iya, main berarti? bertiga kita. Yang satu main di mulut, yang satu main di saku kayak gitu. Terus apa namanya? Berarti yang dimasukin dua-duanya? Dua-duanya dimasukin. Yang keluar di dalam siapa? Si Ricky. Cuma satu. Nah, terus habis itu? Habis itu kita udah bermain bertiga. Gak lama jam 3 itu suami aku datang kan. Karena aku udah bersih, udah beres, udah wangi lagi kan, udah bersih banget. Suami aku datang, aku ngajak lah ya. Bilang dia tetap capek, pulang kerja capek gitu. Jadi kayak nggak ada ketertarikan sama aku gitu. Jadi gimana aku mau ngelampiasin nafsu aku, gimana aku mau bisa hamil kalau dianya aja kayak gitu kan. Makanya aku mencari kepuasan di luaran kayak gitu sama adik ipar aku kayak gitu. Terus pada intinya kamu hamil nggak tuh jadinya? Pada intinya aku hamil, aku bisa hamil, aku bisa memberikan mertua aku cucu kayak gitu. Sekarang udah umur 3 tahun anak aku. Terus si kembar setelah itu berarti kamu udah hubungan dong sama si kembar itu Iya, kan? emang aku masih berlanjut sama si kembar hubungan, Kak. Tiap hari? Enggak tiap hari juga sih, selama suami ini aja di luar. Enggak tiap hari aku, Kak. Tapi nggak curiga suami? Enggak, karena kan apa ya namanya, kita mainnya rapi. Terus kamu pernah menjelajah ke siapa lagi? Menjelajah banyak sih, Kak. Sebenarnya ya aku pernah sama om-om. Cuman om-om nggak pernah bayar aku karena bayarin hotel aja. Kok gitu? Iya. Yang perutnya buncit, gemuk gitu ya. Itu kenalnya di mana? Kenalnya aku di apa sih namanya? Di jalan aja gitu. Kayak aku di kafe lagi apa sih namanya? Lagi kumpul sama teman-teman, lagi ngumpul sama teman-teman, nongkrong kayak gitu. Ada tuh bukan kakek-kakek sih, semacam om. Udah gitu kita kenalan, udah kenalan biasa. Yang ngajak kenalan siapa? Dia duluan yang ngajak kenalan. Dia kenalan, ngajak kenal duluan. Udah gitu aku dibawa ke hotel sama dia yang bayarin nih yang sekarang mah ya, om-om yang sekarang dia yang bayarin. Udah gitu aku main tuh. Karena ya kurang puas lah main sama om-om karena kan udah mah sebentar gitu ya. Apalagi kan perutnya buncitnya juga kecil gitu kayak anak kecil gitu. Jadi kurang memuaskan juga. Udah aduh ini mah kayak main sama anak kecil kata aku gitu. Kurang puas kata aku gitu kan. Terus pernah main sama siapa lagi dan di mana lagi tempat-tempat yang sama Berondong. Sama Berondong. Pernah. Kenal di mana? Dikenalin sama teman. Dikenalin sama teman, kebetulan dia baru usia tuh 18 tahun. Tapi Berondong ini benar-benar hebat, Kak. Karena yang punya dia itu gede banget. Sampai-sampai aku aja apa ya? Lelah. Gitu. Sekali main aja udah nyerah aku. Segede apa emang? Ya gede sih, Mbak. Kayak pisang Ambon. Panjang itu. Panjang. Melengkung. Hah? Melengkung nggak? Enggak sih. Jadi kamu kalau main gitu karena lampunya dimatiin jadi nggak pernah baper dong ya? Karena kamu nggak ngeliat wajah orang. Nggak pernah. Karena apa nikmatnya kayak gitu? Ya menurut aku nikmat, Kak. Beneran. Lebih nikmat ke yang namanya lampu dimatiin. Lebih ada sensasinya, lebih akunya aja lebih keluar gitu. Kalau main di klinik pernah? Kamu kan pernah kerja di klinik? Pernah, sama itu dokter. Hah? Sama dokternya pernah. Disclaimer ya, nggak semua dokter dan perawat nih, sama oknum. Jadi mohon maaf. Sama dokter Nggak ada maksud untuk merendahkan profesi. Jadi sama dokter pernah. Jadi kalian lagi gabut atau gimana? Nggak ada pasien? Lagi nggak ada pasien juga. Lagi kayaknya lagi udah juga ya mau tutup juga. Oh lagi udah closingan. Lagi beres-beres kita. Terus udah gitu kayaknya si dokter ini juga kesepian. Dia kesepian, aku juga kesepian karena sama suami jarang disentuh. Udah gitu dia kayak ngeraba-raba kan ya, ini ganti baju dulu apa dulu gitu. Udah gitu kita mainnya di kamar mandi. Karena itu kliniknya punya siapa? Punya dokter itu atau bukan? Klinik pribadi sih sebenarnya sama punya dokter itu, cuman kita lebih main di kamar mandi gitu.
sambil basah-basahan. Karena sensasinya. Mm-mm. Dan dokter itu udah berkeluarga? Udah punya istri, udah punya anak juga. Hmm. Menurut aku dipikir-pikir ya emang lebih enak lebih ke suami orang sih Kak. Gitu ya? Kenapa tuh? Tantangan juga buat aku. Kayak gitu. Tapi kan sekarang kamu tujuannya kan pengen mencari itu yang kental. Iya. Terus kamu hamil, harusnya kan stop dong sampai situ. Setelah hamil terus melahirkan, masih kamu berbuat begitu? Masih, karena ya aku juga kebutuhan Kak, karena kan suami nggak pernah sentuh aku, jarang, maksudnya bukan jarang banget, sebulan sekali mungkin kalau bisa dihitung Kak, kayak gitu. Terus kamu ini nggak inget nggak itu pada saat jadi itu anak siapa gitu? Ingat? Enggak inget. Anak siapa aja yang masuk. Ya Allah, ya Tuhan. Anak siapa aja yang masuk, nggak. Makanya kata aku juga ini campuran. Dari yang mana aja, dari ada iparnya, dari ada om-om, dari ada yang Rondong. pasien kayak gitu. Makanya itu ya udahlah, aku ke belakangin dulu kalau masalah kayak Berarti gitu. kalau udah punya anak udah cukup untuk nggak punya anak lagi dong. Jadi hanya mencari kesenangan Iya, semata. sekarang aku lebih mencari kesenangan aja. Hmm. Lebih mencari ke sensasi, karena dulu aku itu sering karena aku istilahnya nggak mau ya udah gitu, aku lebih suka ke wanita dulu ya. Disclaimer ya, jangan ya, LGBT ini harus dihilangkan karena aku geli gitu loh juga sama orang-orang yang penyuka sesama jenis. Iya, tapi itu dulu Kak, tapi sekarang nggak, Normal. lebih normal, malah lebih ke seneng gitu. Sekarang seneng ke laki-laki gitu ya. Itu kan dulu itu mah lebih suka ke cewek, karena kan dulunya sering diin juga Kak. Kayak Tapi gitu. sekarangnya masih sering main jajan, masih sering mencoba laki-laki itu. Lebih Sampai sekarang. sekarang itu lebih ke apa ya? Lebih sama adik ipar aja. Langgeng juga ya? Iya. Karena gini Kak, daripada aku capek juga kan main di luar. Maksudnya pulang harus malam mulu kan, harus ke hotel dulu. Iya. Sama yang lain. Biaya. Sama mending di rumah aja, kata aku. Mending di rumah aja sama adik ipar aku kayak gitu. Dua lagi. Ya. Nggak tahu yang namanya Ricky, nggak tahu yang namanya Ricky yang mana, aku nggak tahu. Tapi selalu main bertiga atau satu selalu? Kalau dia ngelihat aja bertiga, kalau dia nggak ngelihat paling kita berdua. Ganti-gantian. Ganti-gantian aja kayak gitu. Si Ricky sama si Ricky nggak merasa bersalah gitu sama kakaknya. Terus dia juga nggak punya pacar emang? Nggak tahu juga ya Kak, aku juga maksudnya aku kan jarang sharing juga sama dia juga jarang ngobrol sama aku. Maksudnya jarang ngobrol pasangan kayak gitu. Dia lebih ngobrol ke suka sama aku, suka sama tubuh aku, lebih suka ke kayak sama gitu ya. suka sama ini aku karena katanya wangi, masih rapet katanya kayak gitu. Karena kan aku diobatin, maksudnya Dirawat. dirawat. Kamu pernah main di mana aja di rumah sama adik ipar kembar itu? Oh, di rumah, di ruang tamu, terus di kamar mandi, sama di itu kamar tamu, kamar si kembar. Kayak gitu. Pokoknya dia tuh beda dari yang lain Kak, memuaskan banget. Kalau yang ini. Kenapa kakaknya nggak memuaskan? Ya nggak tahu ya, makanya kata aku juga, aku pengen menyelidiki kenapa dia nggak suka sama aku. Apa entah ada cewek lain atau dia suka sesama jenis, juga nggak tahu ya. Kayak gitu. Terus kamu nggak mungkin tidak ada cinta karena kalian dijodohin? Tapi kan kalau cinta itu seiring ini Kak, waktu kan pasti ada dong tumbuh rasa nyaman kayak gitu Kak. Nah itu dia. Bingung ya? Iya, makanya aku kan bingung juga di situ. Terus setelah anak kamu lahir, mertua kamu sikapnya gimana? Ya itu cucu dari ini. Seneng banget ya, seneng banget sampai sekarang, dirawat sampai sekarang. Ya aku mah ya udah main-main aja gitu, mencari kesenangan aja aku di luaran sana kayak gitu. Yang penting udah dikasih tuh cucu. Yang gitu. penting udah dikasih cucu, nggak rewel, nggak neken aku gitu. Oke. Terus kamu kalau main itu pakai pengaman nggak? Dulu enggak Kak, kan dulu emang mencari kental ya, enggak pakai pengaman. Kalau sekarang itu main lebih pakai pengaman Kak, karena kan takut juga gitu. Aku nggak mau lagi, maksudnya nggak mau lagi hamil lagi gitu, udah cukup satu aja gitu, kayak gitu. Terus keinginan kamu sekarang ini apa nih setelah kamu berulang kali seperti itu gitu? Maksudnya
apakah masih ada yang kamu tuju kan? Tadi kan kamu mencari Saya karena pernah kan, punya anak, iya. ya kan? Sekarang kan udah punya anak nih. Apalagi yang kamu tuju yang selain kepuasan itu? Ada lagi? Apa belum puas juga? Belum puas sih, Hmm. masih pengen cari sensasi-sensasi aja, masih pengen nyobain lagi aja yang lain-lain kayak gitu kan. Pernah bermasalah pas main sama suami orang? Pernah pernah bermasalah, Gimana? pernah dilabrak juga sih sama istrinya ya. Itu kenal di mana? Gimana ceritanya? Dan, waktu di tempat kerja juga aku kenal tuh sama suami orang itu, dia ngakunya sih duda sama aku kan nggak tahu Bohong, ya. kalau aku nggak tahu kalau dia itu udah beristri, karena dia kan bohong. Aku juga di situ kan korban juga gitu loh Kak. Udah gitu kita sampai ngekos bareng kayak gitu. Udah tinggal bareng. Sampai ngekos bareng, tinggal bareng gitu ya. Sampai setiap hari aja kayak gitu. Kebo-kebo. Terus gimana ceritanya bisa dilabrak? Kebetulan dia tuh pulang dulu, katanya sih ada kerjaan mendadak, dia pulang. HP-nya ditaruh mungkin Kak ya. Aku telepon, kapan mau pulang lagi ke kosan, kataku kayak gitu kan. Terus dia gak lama, ini siapa gitu ya. Loh kok yang kamu ini siapa sih, kataku kayak gitu. Yang angkat istrinya? Ya, WA. Ini siapa? Loh kok yang ini siapa sih, kataku gitu ya. Jangan bercanda deh, kataku kayak gitu. Udah gitu langsung kan tuh dia Telepon. VN. Lu dasar lu gatel lah segala macem. Dianya? VN. Aku dengerin langsung dong, aku di situ, wah kok ini ada suara cewek, kata aku kayak gitu. Maki-maki. Entah dia ribut sama istrinya, terus dia balik lagi ke kosan. Aku marahin dong, siapa yang tadi, jujur kata aku gitu. Kata dia, maaf, yang sebenarnya aku masih punya istri. Kok kamu tega? Maksudnya kamu tega? Oh jadi dilabraknya dari telepon doang? Enggak sampai aku dimaki-maki ke kosan, karena mungkin dia juga pengen ketemu, cuman nggak tahu lokasi aku di mana ya, kayak gitu. Terus langsung putus? Enggak langsung putus juga. Kayaknya dia yang udahan sama istrinya. Lah, kok bisa? Dia yang jadi si cowok itu lebih memilih aku. Alasannya? Nggak tahu ya Mbak, kalau alasannya kenapa dia lebih memilih aku, katanya dia lebih nyaman sama aku. Lebih nyaman. Lebih nyaman mungkin juga. Tapi dia tahu kamu udah punya suami? Tahu. Nggak apa-apa yang aku diduain juga sama kamu. Yang penting aku nyaman sama kamu. Kamu tiap hari ada sama aku, katanya gitu. Sudah gitu. Dia udahan sama istrinya, masih berlanjut sama aku. Apa sih namanya? Ya kita berhubungan sih setiap ini sama dia, berhubungan suami istri kayak gitu ya, pokoknya sampai hamil anak kedua. Sama yang pacar itu? Ya terus si mertua kamu taunya itu anak dari suami kamu? Iya. Tapi kalau beda-beda bentuknya gimana? Dia nggak curiga tuh? Nggak curiga juga sih, nggak begitu ngomong. Perhatikan? Nggak begitu merhatikan, yang penting dia punya. Tapi kalau ketahuan ya udahlah ya gitu? Iya. Kalau udah ketahuan ya udahlah, mungkin salah suaminya sendiri? Iya, salah suaminya sendiri. Kenapa setiap aku minta, kenapa nggak mau? Kenapa dia nolak dengan alasan capek, kerja, cari uang, kayak gitu. Iya, jadi apa namanya, ini kalau pelajarannya yang bisa diambil tuh, kalau kita mau menikah gitu ya, kalau dari kisahnya siapa, Celi, kalau bisa jangan sampai dijodohin, karena kan kalau dijodohin itu kan zaman dulu banget, istilahnya zaman Siti Nurbaya. Kalau sekarang kan zamannya udah beda, begitu dijodohin, akhirnya jadinya pernikahannya jadinya hambar, yang satu nyari ke sana, yang satu nggak mau dijamah, kayak gitu kan. Ya ini kan bisa menjadi pelajaran ya buat teman-teman. Kalau memang kalian nggak cinta, terus kalian dijodohin, baiknya ya kalian memberi pengertian kepada orang tua, misalnya jodohin orang tua gitu. Ya bahwa mah, Pak, saya tuh nggak cinta gitu sama dia, daripada nanti kitanya tuh yang nyesel seumur hidup. Ayo gitu ya, bukannya aku disclaimer gitu ya, maksudnya bukannya aku
nggak boleh ngikutin apa kata orang tua, tapi orang tua itu kan bagus juga, pasti pengen yang terbaik buat anaknya. Cuma kalau dijodohin kan masalah hati, masalah hati kan cuma kita yang tahu, kita tuh suka apa enggak sama dia, klik apa enggak sama dia, karena orang tua kita kan bukan kita. Iya benar. Gitu. Jadi awalnya sih kalau aku lihat dari kisah kamu tuh, awalnya perjodohan, jadi akhirnya jadi hancur, jadi malah sampai amburadul. ngusahain punya anak dari tempat lain, dari pabrik lain gitu kan. Akhirnya kayak gitu, terus kamunya juga jadi amburadul, terus si suaminya juga kayak nggak fungsi ya, unfungsi gitu loh. Maksudnya sebagai suami dia kayak nggak berperan gitu kan, nggak berperan gitu loh. Nah makanya kamu menjalaninya bertahan sejauh ini karena kamu sudah tidak ada jalan lain, atau kamu sudah nyaman, atau kamu bagaimana nih? Nyaman sih Kak. Nyaman. Tapi kan artinya lebih nyaman lagi kalau memang orang itu yang kamu jalanin sekarang jadi suami kamu. Tapi kan yang real suami kamunya nggak seperti itu. Apakah kamu tidak merasa gimana ya, kok gini amat sih gitu kan? Kadang gitu. Iya, aku ngerasa ya ampun, ujian hidup kok gini banget gitu, sampai-sampai aku udah ngerusak rumah tangga orang, sampai dia aja memilih aku kayak gitu. Ya mau gimana lagi, di sisi lain aku emang udah nyaman sama dia, udah enak sama dia karena apa yang aku mau di diri dia ada gitu. Gak mau juga memperbaiki hubungan sama suami, kayak ngomong ini sebenarnya kita enaknya gimana nih di antara kita, kayaknya gitu. Nggak. Cuma Kak, kalau kita ngobrol itu sama suami, yang suami aku tuh dingin, galak gitu Kak. Yang ada ntar aku yang ada dipukul sama dia. Gitu ya. Makanya suaminya KDRT juga. Dia kalau dia kesel KDRT, kalau dia nggak kesel mah enggak sih Kak. Yang penting yang jelas akunya jangan ngeselin dia aja kayak gitu. Jangan tiba-tiba dia pas pulang kerja aku minta kayak gitu. Ngajak. Kalau suatu saat suami kamu tahu siap untuk dicerai. Ya siap Kak, karena kan ada gantinya. Jadi kamu nungguin dong, nungguin ketahuan, sampai ketahuan aja gitu jalanin. Apa nggak buang-buang waktu kayak gitu? Gini Kak, kalau misalkan aku yang minta cerai duluan, nggak mungkin juga kan, itu anak dua itu gimana? Kasian ya? Iya. Aku lebih ke gimana ini anak dua gitu. Nah gitu. Nah ini disclaimer juga, apa pelajaran yang kedua adalah, ya setelah kesalahan itu kayak perjodohan itu kan, keterpaksaan lah, bukan kesalahannya, keterpaksaan karena perjodohan itu, akhirnya kamu melakukan kesalahan dengan mengusahakan anak yang bukan harusnya ya, anak yang bukan darah dagingnya suami, malah kamu iniin gitu loh. Akhirnya itu nanti akan menjadi masalah yang besar di kemudian hari. Pasti, gitu karena serapi-rapinya bangkai ditutup pasti kan akan ketahuan juga. Benar. Nah itu gimana coba? Ya. Ke mertua gimana, ke suami gimana. Terus kalau kamu ini mohon maaf ya netizen, jangan menghakimi karena semua punya masing-masing punya masa lalu, punya cerita gitu ya. Kamu nggak apa-apa kalau dibully netizen karena sikap kamu ini? Udah biarin aja Kak, udah biasa dibully netizen. Artis ya. Udah biasa, kali aja followers jadi banyak. Oke. Jadi ya gimana ya, artinya kan kamu yang menjalani, kamu yang tahu. Berarti kamu bertahan demi anak. Iya. Tapi sih kalau bisa sih udah jangan nambah anak lagi, karena kasihan kan ya gitu. Bapaknya yang mana juga bingung kan gitu. Benar-benar. Gitu. Yang penting sekarang berbuat yang terbaik untuk anak kamu, bener nggak? Benar. Karena itu yang bisa dilakukan. Kalau mikirin suami mah dia tidak bisa berubah. Iya. Terus pacar kamu itu juga belum tentu juga mau nikahin kamu. Iya sih. Ya kan? Dia juga udah punya keluarga. Iya. Kan gitu. Benar banget. Yang satu udah punya keluarga, satu udah punya keluarga, sudah tidak mungkin lagi kecuali dua-dua bisa. Benar. Kalau dari kamu sendiri, apa yang bisa diambil untuk di-sharing kepada teman-teman yang ada di sini sebelum dia menghujat kamu nih? Dengerin dulu nih pengalaman dari Chelly. Ya pokoknya jangan sampai jangan nggak bahagia. Jangan ngikutin sosok aku lah ya Kak ya, yang udah amburadul banget gitu.
Udah kayak gitu aja sih. Gitu ya, jangan sampai ngikutin. Bener, jangan ditiru guys. Ini cuma untuk jadi pelajaran. Kegagalannya Celi adalah pembelajaran untuk kita. Iya. Kegagalannya dia karena dia terpaksa menikah, kemudian dia malah salah jalan juga mengusahakan anak, padahal itu bukan anak suaminya. Apa namanya? Yang kayak gitu, jangan dijudge, cukup disupport untuk bisa berubah gitu ya, untuk bisa kembali ke jalan yang normal, yang lebih baik, karena setiap manusia tuh pasti ada kekurangan, ya kan? Ini kita sharing, kamu karena Kak salut kamu berani cerita gitu kan di diare. Yang lain siapa tahu masalahnya lebih banyak gitu kan, dosanya lebih parah tapi nggak mau cerita kan gitu. Jadi gitu aja. Jadi yang mau komen silakan, tapi komen dengan bijak. Diambil yang bagus-bagusnya, kisahnya Celi jangan sampai menjadi pengulangan di kehidupan kita. Gitu guys. Terima kasih Celi. Iya.